Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya dengan Pak Budi mau ngundang teman kita, namanya Making, Benedictus Bagasila Making. Nah, dia sekarang baru aja berangkat ke Irlandia. Jadi sekarang udah sampai Irlandia ya. Dia di sana mau jadi surveyor. Tapi saya nggak tahu jabatannya apa. Nanti kita tanya langsung ya. Coba kita invite dulu. Sabar ya. Coba, mudah-mudahan koneksinya bagus ya. Kita cari informasi kok bisa dia sampai ke sana. Saya background seadanya ini. Bukan apa-apa, karena saya nggak bisa ganti background-nya. Tadi diganti jelek, udah biarin aja gini. Coba kita lihat partisipan. Saya udah invite. Masih belum juga. Masih belum masuk. Tadi cek sih bagus kok. Sempat dites dulu. Mana dia? Mana dia ya? Belum ada dia. Belum masuk dia. Halo, Pak Budi. Pak Budi. Bung Making, halo. Halo. Nah, ini dia Pak Budi masuk. Admit. Assalamualaikum Pak Budi. Halo, Bung Making. Halo, selamat malam Pak. Malam Bung Making. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, kita interogasi ini teman kita satu ini. Ekspatriat ya, sekarang jadi ekspatriat ya. Ya. Dia sedang jadi WNA di negara orang. Ya kan kalau WNA kerjaan di negara kita namanya ekspatriat. Ya dia juga sama sekarang jadi ekspatriatnya di negeri orang. Oh, sebelumnya saya kenalin dulu. Boleh. Sebelumnya saya kenalin dulu ya. Ini teman kita, saudara kita ini namanya Benedictus Bagasila Making. Wah, keren kan namanya kan. Aslinya dari mana, Bung Making? Aslinya dari Lembata, Tenggara Timur. Lembata, NTT. Weh, keren. Kita pengen tahu nih, Bung Making. Ya. Ini lagi di ini kan? Di Irlandia ya, bener ya? Betul, kebetulan sekali sekarang lagi di Irlandia. Sudah jalan 2 minggu sekarang ini Pak, masih dalam taraf karantina. Weh, jadi sengaja nih kita
kita apa namanya sengaja mulai kita sebelum kerja itu justru kita ajak ngobrol dulu gitu loh. Jadi sengaja biar real gitu loh bahwa ini Bung Making baru datang di sana, belum mulai kerja, di karantina. Nah, jadi kita real nih ya. Kita korek informasinya, kok bisa sampai di sana? Apakah di Indonesia ini tantangannya apa maksudnya tuh apakah mencari yang lebih menantang gitu medannya di sana apa gimana gitu kan? Nah, tapi sebelumnya ini dulu dong, kenalan dulu Bung Making, silakan. Oke, iya, nama saya seperti yang tadi Pak Andi jelaskan, nama saya Benediktus Bagasi Lemaking. Asli Nusa Tenggara Timur, tepatnya pulau kecil di timur sana dari Lembata, yang sekarang lagi ada berita tentang erupsi Lerotolok, gunung berapi. Oh Nah, itu iya, kampung saya. yang kemarin itu ya? Oh, itu kampung saya. Yang kemarin ya, Terus, ya. ya, saya lulusan Bandung. Tahun 2011 saya lulus, mulai kuliah tahun 2007. Jadi angkatannya angkatan 2007. Kebetulan juga, dan emang Pak Andi sama Pak Budi ini senior saya. Pak Budi yang selalu ospek saya, Pak Andi juga sama sih. Nggak jauh yang dibahas itu ospek. Siap senior. Tapi ya sebenarnya bukan membahas sih Pak. Kalau itu sebenarnya lebih membentuk. Saya lebih mendukung kegiatan seperti itu. Meskipun sekarang kita harus membatasi. Pertama, apalagi gaya lapangan tiap hari. Oh. Dan akhirnya ngadulah ke Pak Andi gitu. Pak Budi marah-marah gini ya. Jadilah karena dari Pak Budi marah-marah, Pak Andi kasih saran, balas saya di Irlandia. Begitu kira-kira cerita singkat. Iya benar. Oh benar, serius saya marah-marah gitu ya. Masih marah-marah gitu. Bosen dia dimarahin kita. Pengen ngerasain dimarahin sama bule gitu ya, Bung Making ya? Oh enggak juga sih, justru kalau saya dilihat dari seperti yang tadi Pak Andi bilang, apakah ke sini itu karena kondisi yang lebih menantang atau gimana? Saya kemarin waktu di pesawat, waktu mau landing di Dubai itu, saya sempat kaget gitu. Saya pikir Irlandia itu akan seperti apa gitu kan. Ternyata areanya nih sangat-sangat flat, sangat-sangat datar dan penuh dengan perkebunan gitu kan. Jadi emang hanya beberapa daerah di Irlandia yang ada pegunungan, kan cuma ya dari topografi daerahnya sendiri sih kayaknya lebih menantang Indonesia sih sebenarnya. Oh gitu. Ya, betul. Kalau dari segi topografi Pak ya. Kalau dari segi ilmunya atau segi pengalaman, kenapa sehingga saya ambil ini? Karena ya saya juga udah sempat bertanya-tanya juga, cari saran, termasuk ke Pak Andi dan Pak Budi juga. Ini gimana nih, ada tawaran nih yang tiba-tiba datang, itu kan saya tidak tahu dari mana asalnya, tapi datang, apakah saya harus gimana? Akhirnya sedikit tuh coba. Nah, sebenarnya sih tujuan simple sih, saya pengen tahu aja gitu. Arah pengukuran di Irlandia itu atau di Eropa ya, di daratan Eropa itu seperti apa sih? Pengen penasarannya di situ aja sebenarnya. Iya, saya pengen tahu juga ya, mungkin ngitung linearnya kayak gimana, tetap linear yang dibahas ya. Jadi masuk lagi ke pembahasan ini nih, teori gitu. Teori cina. Nah ini kalau di Irlandia, teorinya ada nggak itu? Nah, itu dia. Itu juga makanya kemarin saya sempat bilang ini menarik ini podcast yang sebelumnya itu. Saya bilang, teori atau praktek gitu kan. Nah, ini menarik nih kalau buat saya pribadi di sini. Ini orang Irlandia kalau sekolah di sini belajarnya gimana sih? Gitu loh. Ini jadi pertanyaan besar gitu di saya sendiri. Apakah mereka belajar dengan kaos Jordan seperti kita kah? Atau gimana gitu kan? Ya, betul. Pak, sebenarnya. Oke. Jadi gini, saya pengen tahu nih, sebenarnya apa sih yang membuat
Bung Making ini, saya sebutnya Bung deh, biar semangat 45 gitu ya, Bung Making. Sebenarnya apa sih yang membuat Bung Making ini pede gitu ya? Gua siap lah di sana lah, siap lah survei di Irlandia. Sebenarnya apa sih? Ya. Itu pertanyaan yang pernah saya tanyakan ke diri saya sendiri sebelum ngambil keputusan ini, Pak. Nah, jadi saya pede atau enggak sih sebenarnya? Dan setelah bergumul saya bilang, oh kenapa enggak? Saya dulu pernah sebelumnya dengan ekspat yang datang ke Indonesia juga lah, orang Jepang. Dia sempat pernah bilang ada satu kalimat yang muncul seperti ini, Pak. Indonesia itu negara yang paling kompleks lakukan. Ulang. Itu barusan keputus suaranya. Suaranya keputus. Ulang. Langsung dari orang Jepangnya yang saya dengar waktu saya mengerjakan salah satu proyek hidropower di daerah Sumatera Utara di Dolok Sanggul. Itu dia sempat bilang begini waktu sambil kita ngobrol, itu dia bilang Indonesia itu merupakan negara yang paling kompleks untuk dilakukan kegiatan survei pemetaan. Itu. Jadi saat itu saya cuma terbesit di pikiran saya bahwa saya bilang, oh masa sih seperti itu gitu. Tapi kalimat yang mendekati juga disampaikan oleh salah satu salah satu saya bilang survei juga, cuman dia di basic di Merin. Oh, Merin. Batimetri ya? Di Merin. Versi survei itu dia saat kami sama-sama waktu itu di Nusa Tenggara Timur, kalimat yang sama dia keluar. Lautnya Indonesia itu adalah laut yang paling kompleks dilakukan program. Nah, dari situ saya sempat berpikir, oh ternyata Indonesia itu dibilang kompleks itu dari segi apa sih? Gitu loh. Dari segi apa gitu. So, akhirnya saya terbesit, oh mungkin karena pertama tadi dari keadaan alamnya, bentangan alamnya yang begitu kompleks, ada sawah, ada kali, ada gunung, hutan dan lain sebagainya. Sedangkan di lautnya ada laut patahannya, ada laut yang karang, ada yang hanya pasir. Ini mungkin sangat menantang buat orang-orang di luar Indonesia, gitu kan? Nah, sehingga saya sempat berpikir juga bahwa ya sudahlah, kalau misalnya mereka saja tertantang ke Indonesia, kenapa saya enggak gitu? Kenapa saya enggak tertantang untuk ke negara mereka sendiri? Oh ya udah, akhirnya saya ambil keputusan. Oke, saya coba dengan ilmu yang saya dapat selama kurang lebih hampir sejak kelulusan, kalau dihitung sejak berarti hampir tahun lah ya, hampir di luar proyek kuliah yang seperti tadi yang saya bilang yang dari Pak Andi sama Pak, ya berarti saya punya pengalaman hampir tahun. Nah kenapa enggak gitu? Coba aja, saya bilang kenapa enggak? Kalau namanya pekerjaan survei, mungkin penyampaian teorinya berbeda, seperti yang tadi kita bilang di awal, apakah mereka belajar Gauss Jordan yang sama, tapi belajar Afin nggak ya mereka ya? Ya betul. Tapi saya rasa tuh praktiknya akan sama, cuman mengenai tentang jarak miring, jarak datar, koordinat ujung-ujungnya, bagaimana kita menghasilkan koordinat gitu. Nah, disitulah yang menjadi satu keputusan utama di samping beberapa pertimbangan lain. Oke, saya ambil kerjaan ini. Gitu, mantap banget. Berarti itu dari sisi apa namanya, kita melihat ekspatriat yang datang ke kita gitu ya. Mereka aja statusnya sama, terus apa itu namanya, keilmuannya sama. Kemudian ngelihat medannya, itu pas lihat medannya di Indonesia, wow gitu ya mereka ya. Nah, dia sampai mereka bilang bahwa medannya ya bisa dibilang heterogen gitu ya, super heterogen mungkin ya. Nah, sekarang kita mungkin sekarang Bung Making mau lihat nih kalau di luar negeri kayak gimana gitu kan, terutama ya di Irlandia ini ya. Ya. Nah, pengen tahu yang ya terus. Yang lucunya sih mungkin saya akan penasaran dengan bagaimana melakukan survei di tengah salju gitu doang. Oh iya, kebayang ya dia ya. Kita bikin patok
kita bikin patok di atas di sini, kalau ini masih di atas tanah gitu ya. Nah, di sana di atas salju, tahu-tahu ketutup salju, cari kayak gimana itu nanti itu ya patoknya ya. Sistemnya kayak gimana kan patoknya ya, bener juga ya. Bener juga itu. Itu segi lucunya, Pak. Apalagi kita kadang-kadang begitu patoknya udah nggak bisa di atas beton, kita pakai ini gitu ya, pakai spidol gitu ya. Nah, kalau di sana mungkin permukaannya basah itu kayak gimana itu ya? Itu juga yang bikin penasaran sih. Oke, tapi pengen tahu gini juga, apa sih sebenarnya yang selama lulus tahun berapa? 2011 ya. Dari tahun 2011 sampai sekarang ke tahun ya genap sampai 2020 berarti kan kemarin kan Desember berangkat ya? Apa Januari berangkat? Betul. Desember ya? Januari Pak. Pas awal Januari ya. Nah, itu selama ini yang di kalau pengalaman nanti kita bicara lah ya pengalamannya Bung Making, saya udah tahu lah dia udah kemana aja gitu. Cuma apa sih segi non teknis yang dipersiapkan? Apakah misalkan rajin nulis CV gitu ya? Ini kan bisa efek juga nih nulis CV kurikulum vitae itu kan ya, salah satunya gitu kan. Jadi orang bisa lihat kemampuan kita ini apa ya. Nah gitu Pak Budi, jadi kita nggak boleh nih malas nulis CV, jangan kayak saya nulis CV baru sekarang aja nulis CV gitu kan. Ya. Kalau diminta juga. Itu juga kalau diminta itu juga gitu kan. Nah, gimana Bang? Biasanya kan yang minta CV-nya Pak Andi sama Pak Budi kan saya doang gitu kan. Oh iya gitu ya, benar juga. Begitu kemarin dipinta, Pak Andi pengalamannya apa aja? Saya bisa nyebutin pengalaman, tapi saya nggak tahu tahun berapa, udah lupa lagi tahun berapa. Ya itu contoh buruk itu, jangan ditiru lah itu ya. Gimana Bang Making? Apa aja saya melakukan? Disebutin aja mereknya nggak apa-apa gitu, misalkan dicantumkan di web apa gitu. Ya, betul. Jadi mungkin itu satu nilai plus ya Pak tentang CV ini. Jadi mungkin dengan dunia yang sangat makin maju di dunia teknologi terutama internet, orang bisa tahu gitu kita ngapain aja, apa aja yang kita kerjain itu. Karena jujur Pak, saya di perusahaan ini, perusahaan yang di Irlandia ini, saya tidak pernah merasa melakukan apply untuk pekerjaan atau lowongan ini. Gitu kan? Itu pertama. Nah, terus tiba-tiba ada telepon seperti itu. Dari mana sih? Akhirnya saya ikutin saja dulu setelah keputusan. Oke, saya ambil. Saya ikutinlah semua proses. Dan disitulah saya baru tahu, Pak, ternyata mereka mendapat detail saya itu tentang pengalaman, sekolah, dan lain-lain. LinkedIn itu loh, LinkedIn ya. LinkedIn ya. Oh, oke, LinkedIn. Ya, LinkedIn itu. Jadi ternyata di Irlandia sini itu LinkedIn itu sangat-sangat berpengaruh besar untuk satu biografi seseorang lah dalam hal ini CV itu. Jadi saya terakhir punya akun LinkedIn itu saat dulu kan masih sebatas ya udahlah aja kita cari aja nih gitu loh. Nah jadi nggak pernah saya update dan lain sebagainya, nggak. Saya memang CV saya itu saya selalu update saat saya menyelesaikan satu proyek. Itu rajin sekali, itu hebat itu. Ya. Jadi saat ada saya menyelesaikan satu proyek, saya tambahin ke CV, entah itu dengan baik proyek dengan kantor-kantor tertentu di konsultan-konsultan ataupun secara pribadi sebagai seorang freelance. Itu pun tetap saya tambahkan, sehingga kalau saya urutkan gitu Pak, dari CV saya sejak kelulusan sampai terakhir saya update CV tahun 2020 bulan Juni, itu sekitar 10 halaman CV. Luar biasa. Coba Pak Budi kalau kita disuruh bikin CV itu bikin 10 halaman, waduh, suruh bikin latar belakang aja setengah mati ya Pak Pak Budi ya. Banyak ya. Malusnya. Ini sebenarnya yang kalau saya sih kabarnya dia kan ini kan masih dalam proses karantina ya. Betul. Nah ini yang justru yang ini buat nanti mungkin bisa seperti ini lagi ya Pak Andi ya, kita bisa sharing lagi ketika Bung Making sudah mulai pekerjaan. Ya.
Kalau saya sih sebenarnya ngomongin dari awal itu kan mulai dari emang startupnya kita dari ngomongin masalah surveyor. Nah itu jadi saya pengen dari segi intinya dari segi disiplinnya itu seperti apa gitu kalau di sana. Yang kalau pengen tahu sih sebenarnya. Karena itu kan modal awal dari seorang surveyor tuh. Jadi kalau kita ngelihat sudah terbiasa lah kita ngelihat di Indonesia, saya pengen tahu ini bagaimana sih istilahnya disiplinnya tuh di sana untuk pekerjaan seorang survei. Sama itu buat sebagai apa? Sebagai motivasi juga buat rekan-rekan kita yang ada di Indonesia, gitu kan? Biar nanti kalau misalkan istilahnya ekspatriat luar tuh istilahnya sama aja dengan kita, gitu kan? Tapi kan sebenarnya yang selama ini kita dengar bahwa ekspatriat itu disiplinnya jauh lebih baik daripada kita. Nah itulah yang harus kita bantu. Itu yang harus kita contoh gitu ya. Iya, yang harus kita contoh ya. Terus tapi istilahnya kalau emang kita seandainya sama aja gitu, maksudnya disiplinnya bagus seperti kita yang emang disiplin gitu ya. Maksudnya bisa disampaikan lah ya. Nanti ketika pemakai sudah mulai bekerjaan. Ya minimal sama ini juga sih. Teknologi juga. Ya minimal disiplin dalam mengisi CV gitu. Sama kalau saya lebih muda ya, saya juga mau nyobain juga. Ya. Gitu. Itu ini juga ini kan kenapa di awal ini baru berapa hari aja udah diajakin podcast itu kan supaya kita lihat real semangatnya Bung Making ini gimana di awal, di tengah, di akhir itu kan jadi kelihatan nih sekarang nih kan. Ini sekarang lagi semangat nih ya. Lagi semangat nih. Belum ketemu bener masang statif yang harus bikin gali salju 0,5 meter dulu gitu kan bisa jadi kan ya. Ya paling nggak bisa pengalaman nanti begitu sudah setting statif tuh Pak Andi di sana coba anak-anak latihan dulu nyentring di sawah gitu yang basah gitu kan. Nah, itu kan berpengaruh. Kenapa kita nyuruh mereka latihan nyentring di tengah sawah yang basah? Karena nanti kalau kamu ke Irlandia atau ke luar negeri yang ada saljunya, nanti nyentringnya lebih susah lagi di salju gitu. Walaupun kita belum ngalamin, walaupun kita belum ngalamin juga kan, yang penting kita bisa speak aja dulu gitu kan. Ngomong-ngomong berapa derajat apa ya Pak? Sampai double gitu baju. Oh, ini sekarang lagi dingin banget, Pak. Jadi ya ini saya baru mau ngasih tahu sih. Jadi saya kemarin waktu dijemput sama didatangi lah, bukan dijemput sih, dikunjungin sama teman-teman dari kantor saya yang di sini itu. Mereka langsung bilang, kamu termasuk orang yang sial katanya. Kenapa? Saya bilang, kok bisa? Kenapa sial? Iya, karena kamu datang di saat cuaca yang lagi ekstrim-ekstrimnya. Gitu. Jadi emang sekarang ini cuaca di Irlandia lagi banget. Sekarang paling panas itu kita ada di 4 derajat. 4 derajat paling panas itu. Oh, itu sama dengan AC berapa PK itu? Derajat. Kemarin sama 2 hari saya sampai jadi luar biasa dingin. Luar biasa. Dan emang suasana di luar itu sangat-sangat bersalju. Kalau udah salju itu sekalinya itu langsung tebalnya tuh 50 cm, 30 cm gitu kan. Gitu. Jadi emang luar biasa. Itu karena sebenarnya sial dari segi cuacanya. Ngomong-ngomong di sana lagi jam berapa? Di sini lagi jam 22 lebih 5 menit. Jam 10 malam lebih 5 menit. Sana jam berapa? Sekarang di sini jam 3 pas. Jam 3 pas. Sore. Ya. Ini karena kita orang itu kartu telepon ganti Kak? Kartu telepon ganti itu. Kartu telepon ganti nggak? Oh, kalau kartu telepon nggak. Sekarang saya masih pakai nomor yang sama, cuman emang disarankan kemarin segera beli nomor yang Irlandia. Cuman saya bilang ini karena sudah aktifin roaming 1 bulan, jadi sayang pakai ini aja dulu. Soalnya lumayan mahal, Pak. Iya, kartu perdana di sini lumayan mahal, Pak. Satu kartu perdana dengan giga itu hampir 600.000. Oh, beda ya sama di kita ya?
Di kita beli aja di apa namanya di gerai depan gitu bisa dapat cepat. Iya, makanya saya bilang, oh ternyata orang Indonesia orang Indonesia. Wah, agak putus-putus nih. Bung Making, Luar bisa tolong ceritain nggak waktu begitu sudah oke, deal berangkat gitu oleh pihak Dublinnya, dari pihak di sana dari Irlandianya, kantor Irlandia, itu yang disiapkan apa aja? Sampai ke visa-visanya gitu, ceritain dong. Ya, betul. Pertama itu paspor yang pasti ya, paspor. Karena paspor itu kan KTP internasional yaitu paspor gitu kan. Ya, paspor. Terus kalau mengenai yang paling susah sebenarnya untuk bekerja di Eropa adalah permit atau izin bekerja di Eropa. Nah, itu diurusnya di mana itu? Diurusnya di mana? Diurus langsung di negara tujuan. Di Irlandia. Tujuan. Jadi ya di Irlandianya. Berarti yang ngurusinnya siapa itu? Yang ngurusnya perusahaannya. Oh, perusahaannya sendiri. Oke, permitnya itu ya. Karena permit itu harus tanda tangan sampai ke Menteri Tenaga Kerja gitu kan. Menaker Irlandia. Ya, menakernya lah, Menteri Tenaga Kerjanya Irlandia. Itu yang paling lama sebenarnya, karena itu akan memakan waktu paling cepat itu 4 bulan untuk bisa keluar permit. Terus yang kedua, setelah permit itu keluar, baru kita bisa ngurus visa, Jakarta. Nah, harus Jakarta. Jadi kita sendiri yang ngurus gitu. Dan dulu itu kan karena nggak pernah punya masalah paspor, saya tuh kebayang banget itu susah nggak ya mengurusnya semua. Ternyata kalau ada tawaran semacam itu, jangan down dulu lah. Maksudnya ikutin aja dulu apa yang mereka minta, jalanin semuanya. Administrasinya itu ya, administrasinya ikutin dulu gitu ya. Ya. Kita bikin apa ya ikutin aja, terutama dari kita ikutin saja dulu apa yang dimintanya, kita kasih semua. Persiapannya ya paling terbit karena kita tidak ada. Kalau yang punya keluarga di Eropa itu luar biasa bagus karena akan semakin mempermudah, karena satu hal yang orang Eropa nggak mau adalah saat kamu udah sampai di sini, kamu tidak punya biaya untuk hidup dan negara harus membiayai kamu. Itu yang mereka jaga. Kenapa? Sehingga itu visa itu akan sangat ketat. Gitu. Jadi pemerintah tidak mau kalau kamu sudah sampai di sini, pemerintah harus membiayai kamu hidup sampai kamu dapat pekerjaan itu atau mulai bekerja. Gitu. Jadi berarti sudah pasti di rekening kita minimal ada biaya untuk sampai ke waktu memulai pekerjaan. Tuh. Untuk visa sendiri itu ada, kalau misalnya dapat negara Eropa tujuan yang free visa, kan ada kerjasama Indonesia dengan beberapa negara yang itu tidak akan ada biaya tambahan. Tapi kalau negaranya itu free visa, ya mau tidak mau kita mengeluarkan biaya untuk bayaran visa. Samping itu yang kalau visa paspor sudah, visa sudah, ya kita terbang gitu kan, penerbangan dari sana ke sini, terus sampai di sini ya seperti biasa lah, check-in. Kalau kita check-in di lokal yang ditanyakan KTP gitu kan di penerbangan Indonesia, tapi kalau di penerbangan internasional paspor. Kalau misalnya itu pertama kali bicara itu apa, kalau misalnya yang liburan itu silakan, kalau mau liburan tidak ada masalah lain-lain. Tapi kalau di untuk kerja, maka surat kontraknya harus ada, kontrak dari perusahaannya harus ada. Ya. Terus permit kerja yang dari Kementerian Tenaga Kerja di negara tujuan harus ada, gitu. Jadi semua harus disesuaikan. Jadi waktu saya terbang ke sini pun ya dokumen saya itu saya pegang aja terus sepanjang penerbangan, karena tiap bahkan saya kemarin transit, ya pun saat transit diminta dokumennya mana, dokumen untuk tujuan Anda ke Irlandia mana. Itu sampai di Dublinnya sendiri kita karena dengan masalah COVID sekarang, jadi kita dipisahin yang negara masuk dalam negara Uni Eropa
terpisah untuk masuknya, sedangkan yang non Uni Eropa terpisah. Nah, disitulah dicek kembali untuk tujuan datang ke Irlandia apa, sampai semua sudah sesuai, maka visa kita dicap dengan sesuai dengan tujuan kita ke sini. Kalau liburan, kalau misalnya saya kemarin karena kerja, jadi dicapnya employee untuk bekerja skill. Berarti memang ada ininya lah ya, apa namanya, langkah-langkahnya gitu ya. Jadi ikutin aja lah udah langkah-langkahnya gitu. Tapi ngomong-ngomong ikutin. Ngomong-ngomong itu posisi secara legalnya itu apa sih, Bung Making nih ditawarkan sebagai apa? Iya, saya juga lupa itu ya di awal ya. Jadi dari pertama kali ini sedikit cerita dulu tentang mengenai kontrak. Ini agak inilah yang salah satu juga yang membuat kenapa sehingga saya makin tertantang untuk. Jadi pertama itu saya di telepon itu ditawarkan posisinya sebagai surveyor. Surveyor ya, oke. Hanya sebagai surveyor, hanya sebagai seorang surveyor. Kemudian selang 1 minggu pihak perusahaan sudah mengajukan ke Departemen Tenaga Kerja Irlandia bahwa ini kami ada mendatangkan orang dari Eropa nih loh, dari luar Eropa, posisi jabatannya surveyor. Tapi itu ditolak sama kementerian. Kementerian mana? Kementerian Tenaga Kerja dengan alasannya sangat bikin saya kaget gitu loh. Sorry sebentar. Tadi ditolaknya sama kementerian mana? Tadi ditolaknya sama kementerian mana? Sama Kementerian Tenaga Kerja di Irlandia, Pak, ditolak. Oh, di Irlandianya, di Kementerian Irlandianya ya, nggak ditolak kalau sebagai surveyor. Jadi perusahaan sudah mengajukan saya sebagai surveyor, tapi ditolak sama kementerian karena alasannya kementerian bahwa ini si Pak Benedictus ini tidak bisa kalian posisikan dia dengan posisi surveyor. Jadi alasannya berdasarkan tingkat kelulusannya, dalam hal ini strata 1 atau bachelor degree ya. Bachelor degree itu tidak bisa kalian tempatkan di posisi surveyor. Dia minimal harus di posisi surveyor. Di apa? Gitu. Sorry, keputus. Jadi ada perbedaan nih surveyor sama. Diulang di posisi apa? Bagaimana? Harus di posisi apa tadi keputus pas posisinya? Harus di posisi apa? Halo? Harus di posisi apa? Di posisi apa tadi? Tadi agak keputus suaranya. Oh iya, sampai di mana Pak tadi Pak? Itu harus di posisi apa? Harus di posisi apa? Posisi apa? Saya coba chat. Dari chat. Halo. Pak Andi, Pak Budi. Oke. Bisa jelas belum? Kalau kamu jelas. Ini udah habis. Kita lanjut dulu nanti. Sebentar. Kita close dulu. Waktunya kita close dulu. Nanti sambung lagi. Bung Making tadi nggak jelas. Ini putusnya di mana Pak? Itu apa namanya waktu nggak boleh. Tenaga kerja mengharuskan Pak Making itu berada di posisi apa? Oh iya. Jadi kan tadi itu sedikit cerita tentang bagaimana dan posisi saya di sini ya. Jadi pertama kali itu saya ditawarkan perusahaan itu dengan kontrak yang pertama itu adalah posisi sebagai surveyor. Nah, dengan posisi surveyor itu saya karena via telepon dan video call dengan pihak perusahaan, jadi saya menyetujui karena emang posisi dengan salarinya pun menurut saya masuk akal. Jadi dengan posisi surveyor itu bukan ke Dinas Tenaga Kerjaan Irlandia, gitu. Tapi ternyata lewat 1 minggu dari pengajuan oleh kantor, aplikasi itu ditolak, di-reject sama kementerian, gitu. Dengan alasan bahwa Pak Making ini, Pak Benedictus ini tidak bisa ditempatkan di posisi surveyor, sesuai dengan pengalamannya, experience-nya, dan juga ijazah terakhir dia, gitu.
berdasarkan penilaian dari pihak Irlandia. Jadi dari situ si pihak perusahaan akhirnya menelpon saya kembali bahwa coba tolong kirimkan ijazah terakhir Anda dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, disitulah saya sempat kewalahan juga karena lulusan saya dan mungkin lulusan Pak Andi sama Pak Budi juga kita tidak punya ijazah dalam bentuk bahasa Inggris gitu ya, kan. Cuma ada transkrip nilai. Transkrip nilai ada yang bahasa Inggris. Betul, ya. Betul. Ya, nah di situ saya langsung menelpon Pak Ketua Jurusan saat itu Pak Sony Darmawan, Ketua Jurusan ITENAS. Sony, ya. Ya, Dr. Sony Darmawan. Betul, saya tanya ke beliau bahwa Pak, kira-kira ITENAS sekarang mengeluarkan ijazah dalam visi bahasa Inggrisnya atau enggak gitu. Beliau bilang, oh kalau sekarang sudah semua, jadi dikasih dalam dua bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Saya langsung dong saya bilang, oh kalau begitu bagaimana caranya saya bisa mendapatkan ijazah yang bahasa Inggrisnya gitu. Saya ke kampus ngurus bareng ada teman adik geodesi waktu itu, jadi ngurus itu, terus keluarlah ijazah dalam bentuk bahasa Inggris. Jelaskan saya lulusan teknik geodesi dengan level bachelor degree atau strata 1 gitu kan. Nah begitu dikirimkan dan baru mereka baru tahu di situ bahwa berarti emang dia tidak bisa di posisi surveyor, tapi harus naik ke senior surveyornya. Jadi ada 2 tingkatan yang berbeda nih, dari surveyor ke senior surveyor, plus dengan expertise-nya, pengalamannya, experience-nya selama ini di bidang survei yang udah lebih dari 5 tahun. Gitu. Nah, disitulah saya dirubah kontraknya menjadi senior surveyor. Nah, jadi awalnya belum ada tuh perubahan salary itu, Pak. Karena saya bilang senior surveyor itu kalau misalnya di masalah salary, saya waktu itu belum berpikiran ke sana karena it's okay lah. Maksudnya saya sekarang pengen lihat dulu nih yang tadi kita cerita di awal bahwa gimana sih caranya ngukur di sana, gitu kan? Nah akhirnya perusahaan mengajukan dengan posisi senior surveyor, tapi dengan salary yang masih di paymentnya si surveyor. 1 minggu berikutnya di reject lagi sama kementerian bahwa tidak bisa di posisi senior surveyor kalian menggaji dia dengan segini, minimumnya harus segini gitu. Jadi saya jujur aja agak kaget di situ karena berarti naik dong ya gaji, salary naik dong ya. Wah mantap. Betul. Nah jadi naik gaji karena kepedulian. Betul sekali. Disitulah yang bikin saya kaget. Saya bahasa Sunda mah ngahulang, weh lah sekedap gitu. Teman mandi karena pikiran tadi. Terus, jadi maksudnya apa ya? Ternyata undang-undangnya itu udah sampai mengatur seperti itu loh gitu. Maksudnya ternyata dia levelnya 5 pengalaman sekian bayar segini. Lulusan ini harus dibayar. Itu kan luar biasa gitu loh. Salut. Betul. Itu luar biasa gitu. Akhirnya, saya pikir waktu di awal begitu dikasih tahu sama atasan langsung saya yang selalu komunikasi dengan saya, dia bilang ada perubahan salary, saya udah siap nolak aja itu Pak ceritanya. Wah kata ini, udah let go lah, biarkanlah ini jadi pengalaman gitu. Ternyata dia nawarnya naik, hajar. Ya. Hajar langsung begitu kan. Nah gitu ceritanya Pak. Jadi maksud saya itu di samping mengenai salary dan lain sebagainya, ternyata satu dunia surveinya tuh benar-benar dihargain gitu loh. Itu sih yang agak bikin apa ya?
tingkatan sesuai dengan dan masing-masing. Itu mungkin ya, mungkin sebenarnya aturan ada sih. Kalau sebenarnya aturan itu ada sebenarnya. Aturan secara yang pernah saya baca itu ada sebenarnya. Si aturan salary itu. Cuman masalah yang belum terlaksana, masalah kepeduliannya itu mungkin. Makanya saya selalu ketika dengar bahwa orang ini dengan pengalaman sekian dan dengan ijazah itu bahwa tidak pantas digaji untuk itu karena dia emang benar-benar dari atas sampai bawah sudah istilahnya sudah menerapkan aturan itu. Ya, betul. Nah, itu betul. Ya, itu mungkin yang harus dibenarkan di kita barangkali ya. Mungkin ya, betul Pak. Nah, gitu sih Pak. Nah, jadi saya sekarang di sini itu adalah seorang senior surveyor yang bawa departemen langsungnya adalah survei dan UAV. Survei dan UAV. Survei dan UAV. Oke. Jadi kalau lihat dari struktur yang ada di perusahaan Bang Making ini sebenarnya ada surveyor, ada senior surveyor, atau ada apa aja di strukturnya nih? Jadi kalau saya gambarkan secara ringkasnya mungkin seperti ini Pak. Jadi ada atasan saya langsung itu dia adalah manajer untuk posisi departemen survei dan UAV. Itu. Terus di bawah dia itu kita ada 25 orang. Total 25 orang. 25 orang ya. 25 orang itu terbagi dalam 5 orang senior surveyor termasuk Making sendiri, 5 orang senior surveyor, terus 10 orang itu surveyornya, 10 orang lagi itu asisten surveyor. Begitu. Menarik. Jadi kalau lihat strukturnya saya jadi pengen cepat-cepat buru-buru Bang Making ini cepat-cepat kerja nih sebenarnya. Menariknya dari mulai betul. Surveyor itu seperti apa, asisten itu seperti apa, kemudian ini atasannya itu apa manajer atau apa di atasnya itu? Manajer, direktur manajer. Itu betul. Ya. Itu dalam divisi ya, berarti bukan manajer project tapi manajer divisi ya. Betul, manajer divisi. Nah, nanti dari kita ke semuanya itu, jadi mereka udah dibagi semua Pak. Ternyata divisi yang untuk processing data itu pun terpisah. Nanti mereka di dalamnya itu ada senior processing sama asisten processing. Mantap banget ya. Mantap itu. Project seperti itu ya. Jadi saya sudah membayangkan ketika saya memakai perusahaan itu. Bang Mak, yang maksudnya perusahaan survei itu, saya udah kebayangnya cost-nya ya, berapa yang harus saya keluarkan. Iya. karena kalau melihat dari manpower ya, kemudian dari struktur, wah keren banget tuh. Maksudnya tertata tuh istilahnya setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Itu akan lebih baik terhadap pekerjaan yang dia pegang kalau kata saya seperti itu. Betul sekali. Jadi plus itu kan untuk strukturnya. Nah sebelum memulai ke pekerjaan nanti pun kita itu udah diwajibkan untuk mengikuti training. Training dalam hal ini adalah training untuk pengenalan alat yang mereka pakai di perusahaan apa saja. Terus pengenalan untuk pelaksanaan satu proyek itu akan berhubungan seperti apa. Nah jadi misalnya saya nih sebagai surveyor tugaskan di proyek A. Begitu saya isi aplikasi, nama saya, nomor karyawan saya, dan nama proyek, nah itu sudah langsung otomatis secara muncul. Oh, ini senior surveyornya, ini asisten surveyornya, prosesnya akan bertanggung jawab gitu. Jadi udah terotomatis sudah masing-masing. Kita tinggal berkomunikasi ada di dalam struktur proyek itu. Tanggung jawabnya baru manajernya, direktur tadi. Jadi nanti itu si training itu pas masuk kerja atau pas nanti misalnya pas pekerjaan itu nanti ada training dulu sebelum masuk. Bukan. Sekarang sudah Pak. Sudah.
Sudah selesai. Ya, sudah selesai trainingnya. Jadi dikasih semacam satu case, satu kasus, project akan dilaksanakan proyek ini, gitu kan? Nah, terus dari situ di email perusahaan, email karyawan itu sudah dikasih, oh, Benedictus Making, kamu di posisi di proyek ini sebagai Oh, surveyor. semacam kuesioner berarti itu, jadi semacam pertanyaan-pertanyaan gitu. Betul, semacam itu. Jadi mereka sudah bikin kasusnya. Nah, nomor karyawan kamu ini, silakan. Jadi mereka ada aplikasi sendiri lagi. Emang saya lihat aplikasi sendiri. Jadi kita diminta login ke website aplikasi itu, masukin nomor karyawan kita, nanti tuh muncul tuh, oh, nama saya tuh ada di project ini. Teman setim saya ini. Ya, itu yang saya udah laksanakan. Terus nanti dari itu juga langsung diingatkan kembali senior surveyor itu job desk-nya seperti apa, bagaimana melakukan itu juga sering jadi saat saya udah sign up ke login ke aplikasi. Seperti itu. Oke, menarik banget nih sebenarnya, cuma karena waktu ya, kita harus melanjutkan aktivitas kita. Oh iya, sekarang sudah malam banget di situ, Pak. Ya, 10:30 sebenarnya. Betul sekali, 10:30. Jadi cuman kalau mungkin ngomongin lain kali masalah saja, ini Pak. jadinya nanti apa ya, berkembang ya, jadinya semakin asik nih Pak nih kalau kita ngobrolin terus ya. Iya, semakin betul. asik jadinya. Ya kita akan Betul. kita akan terus banyak lah, Pak. menggali ya dari siapapun. Nanti kalau misalnya apalagi kalau sudah mulai kerja, nanti ya kita bisa sharing-sharing kembali. Betul, ini yang saya tunggu. Teman-teman, kalau teman-teman surveyor ada yang dapat tawaran, monggo sok diambil weh lah. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak ya Bung Making ya. Nanti kita lanjut lagi ya sharing-sharingnya ya. Oke, siap. Sukses terus dan titip salam buat Ibu Lucy. Siap. Siap, nanti disampaikan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Budi. Nuhun. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Andi. Terima kasih Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat sore bagian Irlandia. Sore. Ya, terima kasih. Selamat istirahat Pak.